Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Ulah para pembenci Jokowi ini makin keterlaluan dan nggak habis pikir. Setelah gagal menyerang Pak Jokowi dengan fitnah-fitnah yang keji, kini giliran Bu Iriana juga diserang dengan fitnah yang kejinya sangat luar biasa. Dimulai dari pernyataan Koni, terus ini postingan dari Dokter Tifa, dokter apa-apa sih ini, di Twitter tentang katanya anak Bu Lurah ketinggalan celana dalam, Bu Lurah suka terong muda. Dan ini menjadi perbincangan yang sangat kotor sekali lah menurut saya di dalam X atau Twitter tersebut. Mulai dari sinilah penggorengan ini terjadi dari para pembenci Pak Jokowi lainnya. Salah satunya adalah Novi Bule, simpatisan PDIP ini ya, mengeluarkan statement yang tendensius seperti ini. Lihat video ini baik-baik ya. Setelah pernyataan Ibu Koni Bakri yang mengatakan Ibu Iriana jangan tenang-tenang aja, tiba-tiba jagat media sosial ini rame dengan narasi Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem. Emang apa korelasinya ya? Buat gua nggak ada yang salah dong kalau Ibu Lurah doyan terong. Ya kan terong itu makanan, sejenis makanan yang memang cukup nikmat dan banyak khasiatnya. Oh mungkin sebelumnya Ibu Lurah belum pernah tuh makan terong yang enak. Nah, dari hasil kulinernya Ibu Lurah mungkin akhirnya menemukan terong yang enak. Akhirnya dia doyan tuh makan terong. Terus mungkin makannya kalap ya, atau gimana gitu, saking menikmati si terongnya itu, dilihatlah sama netizen. Terus jadi rame nih, Ibu Lurah doyan terong, mungkin itu kali ya. Terus Ibu Lurah bagi-bagi apem. Buat gue juga itu nggak ada masalah. Ya mungkin yang pertama Ibu Lurah ini memang memiliki jiwa sosial, akhirnya dia suka bagi-bagi apem. Atau mungkin bisa juga ibaratnya nih mungkin ya, Ibu Lurah ini bikin apem tapi dia nggak tahu nih apem dia enak apa enggak, kurang percaya diri lah ya. Akhirnya dia bagi-bagi tuh apemnya biar orang-orang mencicipi, kira-kira enak apa enggak apemnya. Ya mungkin itu. Aduh, itu sih nggak penting banget buat gue. Urusan Bu Lurah doyan terong ke, Bu Lurah bagi-bagi apem ke, anaknya bagi-bagi susu ke, anaknya ketinggalan sempaknya, nggak penting banget itu sebenarnya buat dibahas. Tapi ya dimaklum aja sih ya, kan kalau keluarga Bu Lurah dan Pak Lurah ini memang selalu jadi sorotan netizen. Kalau nggak penting, kenapa kamu keluar-keluar seperti itu, Novi Bule? Perlu diketahui ya teman-teman ya, sobat semua ya, bahwa Novi Bule ini adalah dulunya ini salah satu fans Pak Jokowi, fan garis keras malah. Tapi setelah Pak Jokowi memutuskan untuk tidak memilih Ganjar dan bahkan memilih Pak Prabowo, dia langsung terus aktif menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Kok Novi nggak pernah berpikir ya, kalau yang dibegitukan itu adalah ibunya, betapa sakitnya terkena fitnah seperti itu. Novi kan juga perempuan, tapi kok malah menggoreng, ikut menyebarkan isu tersebut gitu. Yang itu jelas-jelas fitnah kepada Bu Iriana gitu loh ya. Namun pernyataan Dokter Tifa, Koni dan Novi Bule ini tentunya ditanggapi oleh banyak netizen di Indonesia ini ya, dan umumnya mereka itu mendamprat balik lah ya kepada pihak-pihak yang melontarkan fitnah kepada Bu Iriana Jokowi tersebut. Simak video ini baik-baik ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi ini kita mau bahas dulu ya gosip miring terhadap Bu Iriana, istri Pak Jokowi. Kalau kalian misalnya di Twitter pasti sudah tahu lah bahwa Bu Iriana itu kalau dalam itu disebut Bu Lurah. Dianggap Bu Iriana ini bermain dengan berondong dulu. Isunya begitu ya, gosipnya begitu. Makanya ada di rame itu terong muda lah, timun muda lah, termasuk di Facebook. Saya tidak tahu kalau di TikTok ini. Ya TikTok ini biasanya lebih lebih update, tapi saya nggak terlalu mengikuti juga. Jadi kalau saya lihat dan saya coba pelajari, isu ini saya lihat malah banyak menyebar di mantan pendukung Pak Jokowi yang sudah sakit hati kemarin karena Pak Jokowi dianggap mendukung Pak Prabowo, bukan mendukung Mas Ganjar. Jadi ini artinya adalah serangan orang-orang yang sakit hati kepada Pak Jokowi, juga kepada memang orang-orang yang sejak dulu anti kepada Pak Jokowi. Saya sendiri secara pribadi, ketika Pak Jokowi berkuasa termasuk pengkritik keras beliau. Tetapi beberapa hal kalau menurut saya kebijakan beliau bagus, itu saya dukung, saya apresiasi. Tapi kalau yang nggak bagus, ya saya kritik dengan pedas, dengan sadis. Jadi maksudnya, saya itu berusaha objektif lah, tidak mau bertindak subjektif. Nah sekarang kalau saya terkesan mendukung Pak Jokowi, itu tidak ada tendensi pribadi lah. Karena Pak Jokowi saja sudah tidak berkuasa kan, untuk apa saya mengambil muka kepada beliau? Hanya saja saya lihat sudah tidak sehat. Ketika Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, serangan itu fitnahan kepada keluarga beliau itu termasuk sadis, termasuk yang kepada Bu Iriana ini. Seperti kita tahu, kalau dalam Islam ya, kalau kita menuduh seorang muslimah melakukan zina, itu tidak mudah loh. Anda harus menyiapkan 4 orang saksi. Kalau hanya sekedar gosip-gosip Anda ikut menyebarkan gosip ini, Anda itu sama bejatnya dengan yang Anda tuduhkan. Bahkan mungkin lebih bejat lagi, karena Anda sudah melakukan fitnah. Sementara fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Saya tidak mengatakan isu ini benar atau salah, tapi yang jelas selama tidak ada pembuktian berarti itu fitnah. Nah maksud saya, cobalah kita kalau mau melempar gosip atau mau membuat wacana, bahkan memojokkan seseorang, harus ada data atau fakta yang nyata. Kalau hanya sekedar gosip, kasihan orang itu. Ya, lebih bagus Pak Jokowi itu serang misalnya dengan kemarin keputusan itu yang dianggap pemimpin terkorup, ya silakan. Itu kan ada basis faktanya, walaupun silakan berdebat apakah pernyataan dari organisasi ini benar atau bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau menuduh Bu Iriana suka berondong lah, melakukan zina segala macam, Anda keji sekali. Dan saya lihat ada di Twitter, dulu saya berteman orang ini sibuk membuat foto-foto yang memojokkan, walaupun tidak berani ya, biasalah mentalnya itu kan mental bukan laki-laki. Jadi berbalik di bahasa Bu Lurah dengan terong muda, dengan timun muda. Anda itu kan punya keluarga, Anda itu pasti punya istri, atau paling tidak Anda punya ibu. Mereka itu perempuan. Bayangkan bagaimana perasaan mereka kalau difitnah sedemikian keji. Sekali lagi, saya berharap untuk mantan pendukung Pak Jokowi yang sudah sakit hati kepada beliau, ya berusahalah ingat dulu bahwa anda itu mendukung dan membabi buta membela beliau. Saya sebaliknya tidak pernah mendukung dan membela beliau. Tapi kalau ada hal-hal yang nggak benar, memang harus kita luruskan. Bukan begitu cara berpolitik kita. Kalau mau menyerang, seranglah dengan basis fakta dan data ya. Jangan dengan fitnah-fitnahan. Menuduh Bu Iriana suka berondong, melakukan zina. Saya sudah tidak bisa ngomong lagi. Ini terlalu keji ya, terlalu gelap, terlalu sadis fitnah-fitnah ini. Kasihan itu keluarga Pak Jokowi itu. Lagi rame di beranda TikTok saya, di mana hampir banyak sekali setiap hari rumah mantan presiden ke-7 kita, Insinyur Haji Joko Widodo, didatangi oleh masyarakat. Hampir banyak sekali dari kota-kota datang ke Solo hanya untuk bersilaturahim kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dulu ketika menjadi presiden, beliau dari Sabang sampai ke Merauke selalu mengunjungi rakyatnya. Sekarang setelah beliau pensiun, sekarang rakyatnya yang gantian mengunjungi beliau. Ini bukti bahwasanya beliau adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Buat para pembenci
Buat para penghasut penghujat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, coba kalian pikir dengan akal sehat. Adakah mantan Presiden Republik Indonesia setelah pensiun purna tugas rumahnya dikunjungi oleh banyak warga Indonesia? Tapi ini beda. Beliau tidak cuma mencintai rakyatnya, beliau juga dicintai oleh rakyatnya. Beliau dihujat habis-habisan, bahkan yang terakhir beliau dicap sebagai pemimpin terkorup di dunia. Tapi ternyata semua itu hanya isu. Ingat, Bapak Haji Joko Widodo tidak pernah mengerahkan massa untuk melawan mereka-mereka yang membenci. Cukup dikasih senyum. Dan ingat, senjata terkuat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo itu bukan pedang, bukan meriam, bukan pistol, bukan senjata, bukan bom, tapi senjata terkuat beliau adalah doa. Semoga yang mendengar dan melihat video saya ini yang mempunyai jiwa hasut, hati iri, dengki, sirik, secepatnya lah Anda bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kebencian, hasutan, iri, dengki yang ada dalam hati Anda akan berbalik kepada Anda yang membenci. Jangan sampai Anda terpuruk. Oke? Gitu aja kok repot.